pagi anak-anak, apa kabar? Sehat kan? Puji Tuhan sehat semua. Nah anak-anak, ini hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Kita mau belajar pagi hari ini. Ya, sebelum belajar Ibu Nice mau tanya. Tadi pagi Ibu Nice sudah kirim video tentang pembelajaran Alkitab, cerita Alkitab. Sudah nonton? Sudah? Oh, belum. Yang belum yuk kita nonton. Yang sudah, coba. Di sana ada lagu apa yuk? Iya, ada lagu yang terakhir tuh Percaya Saja. Kita mau nyanyi yang yuk. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke. Ya, terima kasih anak-anak. Thank you very much. Sheshe. Oke anak-anak. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dengan tema, tetap temanya. Temanya tentang binatang. Ya. Tapi minggu ini kita mau bahas tentang subtemanya adalah binatang amfibi. Ya. Nah, mulai hari Senin sampai nanti hari Kamis kita mau belajar tentang binatang amfibi. Yuk, sebelumnya Ibu Nice mau kasih videonya. Yuk, silakan menonton. Hewan amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di dua tempat, di air dan di darat. Macam-macam hewan amfibi ada 5, seperti katak, buaya, kura-kura, kadal, dan komodo. Contoh hewan amfibi yang pertama adalah katak atau kodok. Katak dapat hidup di dua tempat, di darat dan di air. Katak sering memanggil hujan dengan suaranya. Apakah teman-teman tahu suara katak? Seperti ini suara katak. Nah, itu dia suara katak. Nah, hewan yang kedua adalah buaya. Buaya memiliki gigi yang tajam. Buaya suka makan daging. Buaya juga dapat hidup di dua tempat, di air dan di darat. Lalu, seperti apa suara buaya? Seperti ini suara buaya. Hewan amfibi yang ketiga adalah kura-kura. Kura-kura hidup di air dan sering kita temukan di laut, tapi kura-kura juga dapat hidup di darat. Lalu seperti apa suara kura-kura? Suara kura-kura sulit terdengar. Suara kura-kura seperti nafas manusia. Selanjutnya, hewan amfibi keempat adalah kadal. Kadal sering hidup di pohon. Kadal berbadan licin
terdengar tidak? Contoh hewan amfibi terakhir adalah komodo. Komodo hidup di rumput terbuka atau sabana. Komodo ini mirip dengan buaya, sama-sama hewan reptil. Cuman komodo pandai memanjat, tidak seperti buaya. Nah, Nana, tadi sudah pada nonton kan binatang amfibinya? Sudah? Apa aja coba di sana, ada apa aja? Wah, betul. Ada kodok sawah, wah macam-macam. Ibu Nica punya loh gambarnya. Oke, yuk kita perhatikan gambarnya. Iya. Nah, ini adalah binatang kodok. Ya, kodok. Anak tahu kan binatang kodok? Iya. Nah, ini binatang kodok berwarna hijau dan hitam ya. Iya. Nah, satu lagi ada binatang katak. Iya. Bu Nica, apa sih katak itu? Kok kayak sama kodok ya? Iya, hampir sama teman-teman. Kalau kodok tapi badannya agak besar dan tubuhnya akan agak bergerigi, agak kasar. Cuma kalau katak, teman-teman, tuh badannya kecil, ya. Iya, badannya kecil dan tubuhnya licin. Ini ada katak sawah, ada katak pohon, ya. Oke, ini katak pohon dan ini katak sawah. Dan tadi ada kodok. Iya. Selain kodok dan katak, binatang amfibi juga ada. Tapi aneh namanya. Iya, ada namanya salamander. Tuh, ya. Iya, seperti kadal ya. Tapi bukan kadal sayang. Iya, salamander. Ada lagi binatangnya. Lucu anak-anak. Ya, pasti anak-anak juga belum pernah lihat kali ya. Ibu Nica juga belum pernah lihat. Ya, namanya aksoloti. Nih, aksoloti. Iya, tuh. Ya. Nah, ada juga namanya seperti ular loh. Binatangnya Sesselia atau apoda. Nih. Ya, lucu ya. Kayak ular. Tapi ini lebih kecil. Apodanya, Sesselianya. Nah, setelah itu ada juga namanya purple frog. Wah, tuh, ya, lucu ya, anak-anak ya. Ibu Nica belum pernah lihat. Nah, ada juga om. Nih, binatangnya warnanya putih, om. Ya, tuh perhatikan ya. Ya, setelah itu seperti kayak cicak loh teman-teman. Iya, namanya common mud puppy. Tuh, common mud puppy. Wah, namanya juga susah disebutkan Ibu Nica ya. Nah, ini dia teman-teman, semua binatang amfibi. Tapi anak-anak perhatikan, binatang amfibi itu apa? Apa sih maksudnya? Iya, binatang amfibi. Yuk, mau dengar? Duduk yang manis ya. Binatang amfibi adalah kelompok hewan yang bertulang belakang. Kelompok hewan yang bertulang belakang atau namanya vertebrata. Ya, vertebrata. Nih, ya, binatang amfibi ini bisa hidup di dua alam, di air dan di darat. Makanya disebut namanya hewan vertebrata. Kelompok hewan yang bertulang belakang yang hidupnya bisa di air dan di darat. Dan binatang amfibi adalah kalau dia bertelur itu di air. Kemudian telurnya disimpan di tempat yang lembab atau yang basah. Ya,
Nah, ukuran dari binatang amfibi ini biasanya badannya bagian depannya lebih kecil dari bagian belakangnya. Tuh, bagian depannya lebih kecil dari bagian belakangnya. Seperti ini, tuh. Ya, depannya kecil kan? Tapi belakangnya tubuh badannya agak besar, iya. Dan kakinya, iya, memiliki selaput pada kakinya. Seperti kodok, seperti ini ada selaputnya. Coba perhatikan ke sini. Tuh ada selaputnya, ada selak-selaknya, ya. Coba Ibu Nice mau lihat lagi. Ya, seperti ini. Tuh, ada selaput-selaputnya ya. Oke, kayak katak juga, kayak kodok tadi ya. Tuh, kayak kodok, ya. Terus kayak, nah ini aksotinya, iya. Biasanya kakinya memiliki selaput pada kakinya. Ya, oke. Nah, sudah teman-teman, itu sedikit tentang penjelasan binatang amfibi. Saat masih kecil, dia hidup di air. Ketika sudah besar, dia hidup di darat. Hobinya melompat dan bernyanyi. Teman-teman penasaran? Yuk kita cari tahu. Hai teman-teman, perkenalkan, ini Nina. Nina akan menemani kita untuk mengenal lebih dekat dengan hewan amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup di dua alam. Ini adalah katak. Katak adalah binatang amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Saat menetas, anak katak hidup di dalam air dalam bentuk berudu. Dia bersirip, mempunyai ekor, dan bernafas menggunakan insang. Loh, kok sama ya dengan ikan? Setelah berumur 8 minggu, kaki belakang berudu mulai tumbuh. Di umur 12 minggu, insang berudu berubah menjadi paru-paru. Kaki depan mulai tumbuh, dan ekornya pun memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Namun, katak tidak bisa hidup jauh dari air, teman-teman. Selain untuk minum, katak juga harus berendam untuk menjaga kelembapan kulitnya. Katak sangat senang ketika hujan tiba. Mereka akan melompat, bermain, dan bernyanyi untuk menarik perhatian pasangannya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Selain bernafas menggunakan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit loh. Katak menghirup udara melalui lubang hidung dan menyerap sebagian udara yang mereka butuhkan melalui kulit. Nah, tadi sudah sedikit penjelasan tentang binatang amfibi, ya. Nah, kita biasanya anak-anak, binatang amfibi itu mempunyai metamorfosis yang lengkap. Apa sih metamorfosis itu, Ibu Nice? Iya, nanti kalian SD akan kasih tahu. Tapi Ibu Nice mau kasih tahu sedikit ya. Metamorfosis adalah status proses perkembangan atau pertumbuhan penampilan fisiknya atau struktur tubuhnya setelah kelahiran atau penetasan. Jadi metamorfosis adalah status atau suatu proses dari yang kecil bertelur jadi gede jadi binatang amfibi yang dewasa. Yuk kita mau lihat videonya. Oke. Saat masih kecil, dia hidup di air. Ketika sudah besar, dia hidup di darat. Hobinya melompat dan bernyanyi. Teman-teman penasaran? Yuk kita cari tahu. Hai teman-teman, perkenalkan, ini Nina.
Nina akan menemani kita untuk mengenal lebih dekat dengan hewan amfibi. Amfibi berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup di dua alam. Ini adalah katak. Katak adalah binatang amfibi yang dapat hidup di darat dan di air. Saat menetas, anak katak hidup di dalam air dalam bentuk berudu. Dia bersirip, mempunyai ekor, dan bernafas menggunakan insang. Loh, kok sama ya dengan ikan? Setelah berumur 8 minggu, kaki belakang berudu mulai tumbuh. Di umur 12 minggu, insang berudu berubah menjadi paru-paru. Kaki depan mulai tumbuh, dan ekornya pun memendek. Pada tahap ini, berudu telah berubah menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa dan mulai hidup di darat. Namun, katak tidak bisa hidup jauh dari air, teman-teman. Selain untuk minum, katak juga harus berendam untuk menjaga kelembapan kulitnya. Katak sangat senang ketika hujan tiba. Mereka akan melompat, bermain, dan bernyanyi untuk menarik perhatian pasangannya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Selain bernafas menggunakan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit loh. Katak menghirup udara melalui lubang hidung dan menyerap sebagian udara yang mereka butuhkan melalui kulit. Nah, itu sedikit cerita tentang metamorfosis kodok atau katak ya. Nah, Ibu Nicem punya gambar loh teman. Tadi teman sudah melihat filmnya, sekarang kita melihat gambarnya. Ya, metamorfosis kodok dimulai dari ya katak dewasa ini bertelur. Ya, bertelur. Nah, ini dia telur kataknya. Kemudian telur katak ini akan berubah menetas menjadi berudu. Ya, berudu. Dan berudu ini akan berubah ya. Sebentar, Ibu Nici ulangi ya, biar kertasnya tidak goyang-goyang. Oke. Nah, ini enak ya. Oke. Metamorfosis kodok ya. Metamorfosis kodok. Mulai dari katak dewasa ini bertelur teman. Iya, ini dia telur kataknya. Kemudian telur katak ini menetas dan menjadi berudu. Berudu kecil. Iya. Nah, berudu ini beberapa hari akan berubah menjadi berudu mempunyai 2 kaki. Berudu 2 kaki. Iya, dia punya 2 kaki. Kemudian berudu yang 2 kaki ini berubah kembali. Iya, ditambah lagi kakinya jadi 4. Jadi ini berudu 4 kaki. Nah, setelah berudu 4 kaki ini akan berubah lagi menjadi kodok dewasa. Iya, masih ada buntutnya kodok dewasa. Kodok muda, ya maaf ya. Kodok muda yang ada buntutnya nih seperti berudunya. Ya. Nah, setelah kodok atau katak muda ini akan berubah beberapa hari lagi menjadi katak atau kodok dewasa. Nah, itu dia metamorfosis kodok, yaitu suatu proses perkembangan iya atau perubahan penampilan iya dari struktur fisiknya ya setelah dia melahirkan atau menetas dari telur menetas berudu menjadi berudu 2 kaki, menjadi berudu 4 kaki, menjadi katak muda, menjadi katak dewasa. Ini semua adalah metamorfosis katak. Oke.
Iya. Nah, setelah itu Ibu Nice mau memberikan tugas kepada anak-anak. Siap? Iya, tugas untuk kelompok B2 adalah 1. Melipat kodok, melipat bentuk kodok atau katak. Nah, kemarin sudah dikasih kertas lipat ya masing-masing ya anak-anak. Ya, nanti setelah kita melipat bentuknya seperti ini. Nah, kita mau lipat kodok sedang berbicara. Coba ya, webek, 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 webek. Ya. Nih, kita buka dulu mulutnya. Oke, kita webek, 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 webek. Apa kabar? Webek, webek. Apa kabar B2? P2, P2. Iya. Nanti anak-anak dari kertas ini akan kita lipat seperti ini. Kodok yang berbicara. Ya, tapi kita lakukan di Google Meet ya. Ibu Nice tunggu Google Meet-nya ya. Oke, itu tugas pertama. Tugas kedua anak-anak yaitu menulis huruf sambung. Menulis huruf sambung pada halaman 4 ya. Oke, kita cari huruf 4-nya, angka 4 ya, halaman 4. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya, menulis huruf sambung halaman 4. Nanti teman-teman tulis ya dengan rapi seperti contoh. Tidak besar-besar, tidak kecil-kecil. Yang rapi. Ya. Dimulai menulisnya ujung dan di pas garis. Oke, bukan di tengah, itu salah, di tengah salah. Oke, nanti Ibu Nice mau lihat hasil tugasmu ya. Siap? Nah, tugas olahraganya anak-anak adalah melompat seperti kodok ya. Tugas olahraganya melompat seperti kodok. Anak-anak tahu kodok gimana? Ya, seperti ini tadi ya melompatnya ya. Mana ini tadi si katak lagi melompat? Iya, nih dia melompat ya. Iya, kita lakukan seperti katak melompat ya. Kakinya duduk dulu anak-anak ya. Nah, terus badannya turunkan, tangan yang di tangan taruh di depan. Terus lompat. Wabak. 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 Gitulah ya. Oke, lompatnya nanti bolak-balik, Ibu Nice tunggu. Oke. Nah, setelah tugas olahraga, kita mau tutup dengan doa. Kenapa Ibu Nice? Karena tugas hari ini sudah selesai. Oke, anak-anak. Yuk, kita mau tutup dengan doa. Siap? Fold your hand and close your eyes, and then we pray to God. Yuk anak-anak, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, berdoa dengan rapi, dengan baik. Saat ini Ibu Nice yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari-hari yang indah ini. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kami sampai saat ini. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa. Ampuni ya Tuhan dosa kami, agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Berikan kami juga kesehatan ya Tuhan. Berikan juga kesehatan kepada semua ibu guru, semua karyawan di sekolah, buat papa, mama, oma, opa, adik, koko, cici, dede. Berikan mereka semua kesehatan Tuhan, agar mereka juga merasakan berkat yang terindah di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, kami sudah mengakhiri tugas hari ini. Berkati kami selalu ya Tuhan Yesus untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di hari esok, di hari Selasa.
Ibu tunggu ya tugas-tugasnya ya. Nana tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap taat sama mama papa ya. Oh iya, bantu mama papa di rumah ya. Biar mama papa senang karena kita adalah anak Tuhan yang oke, yang baik. Siap anak-anak? Iya, Ibu Nice ucapkan I love you. Dadah, bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Shalom.